Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Ya, tentunya kita semua diberikan berkat oleh Tuhan supaya kita selalu bersama-sama. Baik, Bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini tentang buku fiksi dan non-fiksi. Jadi sebelumnya Bapak telah menyiapkan suatu media pembelajaran kita pada hari ini berbentuk 3 dimensi. Nah, ini dia media yang telah saya Bapak buat. Ini media 3 dimensi. Adik-adik melihatnya dari sampingnya kan? Oke. Baik adik-adik, kita akan masuk tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum masuk kita tentang pengertian, unsur dan ciri-ciri buku non-fiksi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fiksi. Nah, Bapak akan menjelaskannya apa yang dimaksud dengan fiksi. Fiksi itu merupakan suatu karya imajinatif seseorang yang tidak benar-benar terjadi. Itu hanya merupakan suatu khayalan supaya pendengarnya itu terhibur dari cerita tersebut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan non-fiksi. Jadi non-fiksi itu merupakan suatu karya ilmiah yang membahas tentang kejadian-kejadian atau dijadikan suatu penelitian yang menyampaikan suatu informasi. Itu yang dimaksud dengan non-fiksi. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengertian buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang telah Bapak buat di media, yang dimana pengertian dari buku fiksi itu merupakan suatu karya yang berisi tentang gagasan ataupun ide perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Jadi dia buku fiksi merupakan suatu karya yang tidak benar-benar terjadi, hanya merupakan suatu karya yang menghibur ataupun dalam bentuk imajinatif supaya pendengarnya itu tertarik dari kata-kata tersebut. Dan dalam cerita ataupun dongeng tersebut memiliki makna tersirat dan tertanam dalam hidup kita dan dijadikan suatu bahan pedoman. Ini maksud dari tujuan dari buku fiksi ini. Kemudian pengertian buku non fiksi itu merupakan buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Maksudnya di sini secara teknis itu sudah terstruktur sesuai dengan kejadian yang telah terjadi, yang mencantumkan kejadian-kejadian tersebut dijadikan suatu informasi supaya dijadikan suatu bahan penelitian. Itu dimaksud dengan pengertian buku non fiksi tersebut. Oke, itu yang dimaksud dengan pengertian buku fiksi dan non fiksi. Selanjutnya kita masuk tentang ciri buku fiksi dan non fiksi. Di sini Bapak telah mencantumkan di media kita yang dimaksud dengan ciri-ciri buku fiksi. Apakah adik-adik bisa melihatnya? Ini ciri-cirinya itu satu, biar Bapak bacakan saja. Satu, ditulis dengan menggunakan gaya bahasa. Maksud dengan gaya bahasa ini merupakan suatu kata yang mudah tertarik pendengar supaya bisa terhibur. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya bahasa imajinatif dengan bentuk bolak supaya pendengarnya itu terhibur. Kemudian sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan. Maksudnya nanti konotatif ini Bapak akan jelaskan, berikan contohnya kepada kita supaya kita paham. Dan juga ia berbentuk cerpen dan novel. Itu yang selanjutnya. Jadi ciri buku fiksi ini ia termasuk cerpen dan novel. Perbedaan cerpen dan novel itu, cerpen itu hanya membahas tentang ceritanya, tapi tidak membahas tentang bagaimana alur akhir cerita tersebut. Sedangkan novel itu membahas tentang sejak lahir sampai mati tokoh tersebut. Itu yang membedakan mereka cerpen dan novel. Selanjutnya itu ditulis berdasarkan imajinasi ataupun khayalan. Nah, itu dimaksud dengan ciri-ciri buku fiksi.
Kemudian kita masuk dari ciri-ciri buku non fiksi, yaitu satu, menggunakan metode penulisan denotatif. Ya, itu nanti Bapak akan memberikan contoh kepada kita apa yang dimaksud dengan denotatif dan konotatif. Kemudian faktual ataupun fakta benar-benar terjadi. Kemudian berbentuk tulisan ilmiah. Maksudnya tulisan ilmiah ini berbentuk suatu karya yang berisi tentang hal-hal yang benar terjadi sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Kemudian menggunakan bahasa yang formal, baku, itu maksud dengan bahasa formal. Kemudian kita masuk dari perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi. Perbedaan mereka itu dari ciri-ciri cover buku fiksi itu terdapat, kemudian rincian sebabnya buku, kemudian tokoh dan penokohannya, tema. Selanjutnya itu tema cerita. Selanjutnya bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, amanat ataupun pesan cerita. Di sini perbedaan mereka itu dari non fiksi, cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan baku atau tetap. Nah, itu yang membedakan mereka. Jadi ciri-ciri buku fiksi itu perbedaan mereka itu terdapat dari bagaimana cara penyajian isinya. Mungkin akan Bapak bahas selanjutnya. Itu yang membedakan mereka dulu dari jadi inilah dia perbedaan buku fiksi dan non fiksi yang akan membedakan mereka. Kita akan masuk dari unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non fiksi, yang dimana unsur buku fiksi itu merupakan itu satu gaya bahasa, dimana gaya bahasa itu bersifat konotatif yang bukan sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan gaya bahasa. Kemudian latarnya, kemudian tema, dan apa sudut pandang yang dijadikan dalam cerita tersebut, dan siapa saja tokoh-tokohnya, dan amanat yang tersirat dari cerita tersebut disampaikan kepada pendengar. Kemudian bagian sistematikanya, cara pembuatannya. Selanjutnya kita masuk dari unsur-unsur buku non fiksi. Karena unsur-unsur buku non fiksi itu terdapat dalam bagian halaman cover. Maksudnya di sini bagian halaman cover itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik masuk dalam setiap mata pelajaran seperti mata pelajaran matematika juga terdapat cover dari buku tersebut yang berjudul tentang matematika kelas 8. Contohnya kita di kelas 8 ini tentang membahas tentang buku fiksi dan non fiksi. Itu judul besarnya. Kemudian bagian bahasa yang digunakan itu, bahasa yang digunakan tadi itu formal, baku, dan tetap. Itu dimaksud dengan gaya bahasa. Kemudian bagian bab dan judul. Bagian babnya sudah terstruktur cara pembuatannya, baik mulai dari tentang isi, kemudian bab dan penutup, dan bagian penyajian isi. Baik, kita akan masuk dalam contoh buku fiksi dan non fiksi. Akan memaparkan bagaimana contoh dari buku fiksi dan non fiksi. Jadi contoh dari buku fiksi itu seperti dongeng, cerpen, novel, mitos, komik, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari buku fiksi. Kita ke contoh dari buku non fiksi seperti karya ilmiah, kemudian buku pembelajaran, yang dimana buku pelajaran itu seperti buku matematika,
IPA, IPS dan lain sebagainya ya adik-adik. Kemudian masuk kita dalam biografi, yang mana biografi ini tentang membahas tentang tokoh-tokoh dari sejarahnya Indonesia Merdeka, contohnya seperti Insinyur Soekarno. Jadi dia menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi pada masa itu. Itu dimaksud dengan biografi. Baik adik-adik, Bapak akan menjelaskan bagaimana yang membedakan buku fiksi non fiksi tentang bahasa yang digunakan tadi, seperti konotatif dalam buku fiksi, sedangkan buku non fiksi membahas tentang kata denotatif. Jadi di sini Bapak membuat satu kata yang dimana kata ini merupakan suatu kata meja hijau, dimana meja hijau ini kalau denotatif ataupun dalam benar-benar terjadi itu mejanya hijau, benar-benar terjadi mejanya hijau sesuai dengan kenyataan. Tapi dalam konotatif kalau mejanya hijau itu merupakan suatu meja pengadilan gitu, kalau fiksi ya, memiliki makna tertentu. Kemudian contoh lainnya seperti gulung tikar. Kalau bahasa denotatifnya, gulung tikar itu dia tikarnya digulung, gulungnya tikarnya digulung, itu dimaksud dengan denotatif. Sedangkan konotatifnya, kalau gulung tikar itu merupakan suatu perusahaan yang bangkrut, itu yang membedakannya. Kemudian yang contoh lainnya bisa membedakan mereka itu seperti kata si jago merah. Kalau bahasa denotatifnya atau non fiksi yang benar-benar terjadi itu si jago merah, ya si jago merah. Kalau bahasa konotatifnya dia memiliki makna yang dimana maknanya itu si jago merah itu api yang menyala-nyala. Nah, itu yang membedakan mereka dari konotatif dan juga denotatif dari buku fiksi dan non fiksi. Oke, sekian dari penyajian Bapak pada hari ini. Semoga adik-adik semua bisa paham ya tentang penyajian materi saya. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yahoo.